Selamat datang di kisah hidup luar biasa dari seorang ikon musik yang merajai panggung dunia. Dengan suara yang melankolis serta teriakan kerasnya. Dari awal yang penuh tantangan hingga puncak yang gemilang, video ini akan membawamu melalui perjalanan hidup sang vokalis utama Bring Me The Horizon, bernama Oliver Sykes. Menembus batasan genre musik, menginspirasi jutaan penggemar, dan menghadapi rintangan pribadi. Ayo, kita telusuri bagaimana Oliver Sykes menjadi simbol revolusi musik kontemporer, mewarnai lembaran baru dalam buku emosional dan sonik yang menakjubkan. Musisi yang memiliki nama lengkap Oliver Scott Sykes ini lahir pada tanggal 20 November 1986 di Inggris, Britania Raya. Ia dikenal sebagai vokalis band metalcore Bring Me The Horizon, sekaligus pendiri perusahaan pakaian Drop Dead Clothing. Ia juga menciptakan novel grafis berjudul Rise by Raptors bersama seniman Drop Dead Clothing, Ben Aston Bell. Ketika masih bayi, Oliver pindah ke Australia bersama orang tuanya, yaitu Ian dan Carol Sykes. Mereka berpindah-pindah antara Adelaide dan Perth selama kurang lebih 6 tahun. Oliver dan keluarganya pun kembali ke Britania Raya pada saat ia berusia sekitar 8 tahun, dan kemudian menetap di Stockbridge, di Sheffield, Yorkshire Selatan. Sejak berusia 12 tahun, Oli sering mengalami kelumpuhan saat tidur atau ketindihan, yaitu ketidakmampuan untuk bergerak atau berbicara saat tertidur maupun saat terbangun. Saat berusia 16 tahun, dia sudah menjadi vegetarian dikarenakan setelah menonton film dokumenter tentang kekerasan terhadap hewan. Dia berkata, "Saat aku melihat hewan disiksa di peternakan, aku merasa bukanlah orang yang terlibat dalam kekejaman itu." Ia pun ikut dalam kampanye PETA dan merancang kaos dengan propaganda "Meat Sucks" melalui media Drop Dead Clothing-nya. Oli menjadi vegan sepenuhnya pada tahun 2013. Kecintaannya pada veganisme dapat dilihat pada unit usaha bar miliknya dengan nama Church yang dia dirikan pada tahun 2018. Bar tersebut dipenuhi dengan menu sayuran. Semasa remaja, ia bersekolah di Stockbridge High School, kemudian Barnsley College. Saat masih bersekolah, ia mulai membuat CD kompilasi dan lagu pendek dengan nama Quake Beat. Dia kemudian mendirikan grup musik mock hip hop Warm to the Atom bersama Tom Sykes, saudaranya, dan Matt Nichols yang kelak menjadi anggota Bring Me The Horizon. Dia juga membentuk band metal bernama Purple Curto, dan dia menggunakan nama samaran Olisaurus, yang kelak nama tersebut ia gunakan saat merilis materi solo. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 2004, Oliver Sykes membentuk band baru bersama dengan Matt Nichols dan Lee Malia. Band tersebut diberi nama Bring Me The Horizon. Band ini sangat sukses dan terkenal dengan perubahan genre mereka di beberapa albumnya. Oliver meraih puncak kesuksesannya bersama dengan band ini. Bring Me The Horizon juga telah meraih beberapa penghargaan dan melakukan tur keliling dunia. Pada tahun 2007, seorang penggemar wanita menggugat Oliver Sykes dengan tuduhan kalau Oliver telah mengencingi dirinya dan personel band lainnya menyerang dirinya. Oliver pun kemudian dibawa ke meja hijau dan dia tidak mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan tersebut. Sang penggemar wanita itu kemudian memberikan barang bukti berupa potret wajahnya sendiri yang kemungkinan bersimbah darah. Seorang pegawai tempat konser Rock City di Nottingham, Inggris mengatakan, setelah manggung, dua gadis tersebut naik bus pariwisata. Sang vokalis Oliver Sykes menggoda salah satu gadis. Saat dia menolak untuk digoda, Sykes menyebutnya lesbi, lalu mencaci maki keduanya. Ia bersama anggota band lainnya memaksa kedua gadis itu untuk keluar dari bus. Begitu keluar dari bus, seseorang dari band melemparkan botol kosong kepada gadis itu dan tepat di kepalanya. Namun sekali lagi, Oliver Sykes membantah semua tuduhan itu. Menurut label rekaman Visible Noise Records, telah banyak versi insiden tersebut yang dimasukkan dalam kiriman daring. Tuduhan tersebut dihentikan karena kurangnya bukti. Bulan Februari 2013, Oliver meluncurkan proyek Kickstarter untuk membiayai pembuatan novel grafisnya bersama seniman Drop Dead Clothing, Ben Aston Bell, berjudul Rise by Raptors. Dengan capaian 15.000 pound sterling, proyek tersebut berhasil melampaui target selama beberapa minggu setelah diluncurkan, dengan total pendapatan mencapai 39.000 pound sterling. Oliver juga pernah berkolaborasi dengan beberapa band dan musisi seperti DJ Skrillex, Yumi at Six, Architects, A Day to Remember, Machine Gun Kelly, dan masih banyak lagi.
Bring Me The Horizon dan Oliver Sykes juga pernah digugat oleh orang tua dari seorang gadis berusia 12 tahun karena cedera di mosh pit saat menonton konser di Warped Tour 2013. Oliver kemudian menanggapi lewat Twitter. Dia mengatakan kalau secara hukum mereka tidak akan lagi mengajak penonton untuk moshing selama konsernya. Namun Sykes kemudian menyatakan kalau gugatan itu telah dibatalkan dan moshing tidak akan dilarang. Pada tahun 2014, setelah meraih penghargaan Album of the Year di acara penganugerahan Alternative Press Music Awards, Oli mengungkapkan kisahnya saat kecanduan narkoba jenis ketamin. Di hadapan umum, dia berkata, "Bandku, orang tuaku dan saudaraku ingin membunuhku, lalu mengakui aku harus rehab selama sebulan. Tapi kalian mengirimi saya pesan teks dan surel. Saat aku keluar dari rehab, aku tak ingin berteriak lagi. Aku ingin bernyanyi di atap rumah." Bulan Juli 2015, Sykes menikahi Hannah Pixie Snowdon, seorang model dan seniman di Tuscany, Italia. Setahun kemudian, Oli mengumumkan kalau dia dan istrinya tersebut telah bercerai. Dia mengatakan kalau alasan dia bercerai adalah karena perselingkuhan istrinya. Kisah hubungannya dengan istrinya tersebut kelak dia tuangkan dalam single BMTH berjudul Medicine. Pada 22 Juli 2017, Oli menikah lagi dengan model asal Brazil bernama Alissa Sals. Tanggal 27 Oktober 2017, Oliver Sykes tampil bersama Linkin Park yang ia klaim adalah konser pertamanya sebagai seorang remaja. Konser tersebut bertajuk Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington. Oliver menyanyikan lagu Crawling di konser tersebut. Oli sangat mengidolakan Linkin Park. Dia pernah berkata kalau konser musik pertama yang dia tonton adalah konser Linkin Park. Dan sepulang dari menonton konser tersebut, dia terinspirasi untuk membentuk sebuah band. Pentolan arsitek yaitu Sam Carter juga menyatakan kalau Oliver Sykes adalah inspirasinya dalam bermusik. Lagu-lagu karya Oliver Sykes banyak menggambarkan perasaan katarsis yang cukup kuat dalam dirinya. Dia menganggap kalau lagu-lagu yang dia ciptakan lahir dari pengalaman pribadi dan merupakan terapi mental baginya. Pada tahun 2006, Oli sempat ditanya mengenai penggarapan album Can You're Blazing. Oli dikritik karena liriknya hanya berisi patah hati dan tema-tema lain yang dangkal dan tidak ada maknanya. Dia pun menanggapi kritik tersebut dan berkata, "Hidupku tidak akan pernah seburuk itu, dan aku pun tak memiliki apapun untuk dibicarakan." Oliver juga secara belak-belakan menyebut dirinya sebagai seorang ateis. Dia berkata, "Aku tak percaya atau beriman kepada Tuhan. Aku pun hanya diminta percaya padanya saat berada di tempat yang buruk. Aku tak tahu mengapa aku butuh Tuhan atau yang menurutku itu perkara gaib." Dalam sebuah wawancara dengan radio.com pada tahun 2013, dia berkata, "Menurutku, aku tak yakin beriman kepada Tuhan adalah kejahatan tanpa korban. Bukan berarti aku benar tapi kamu salah. Tidak masalah bila kamu percaya Tuhan. Itu tidak memberi pengaruh apapun kepada dunia. Kamu pun bisa percaya pada apapun yang kamu hendaki. Jika kau ingin teman-teman khayalan yang tinggal di surga itu baik-baik saja. Faktanya, hal itu berdampak pada orang lain dan hal-hal lain yang seluruh dunia kacau karena masalah agama. Setidaknya sebagian besar." Dari kisah hidup Oliver Sykes tersebut, kita telah menyaksikan bagaimana dia merangkai harmoni dari tekanan dan inspirasi, serta menciptakan simfoni keberanian dari kegelapan yang melanda. Seperti riff melodi yang tak terduga, kehidupan sang vokalis Bring Me The Horizon tersebut telah mengajarkan kita bahwa melalui perjuangan dan keteguhan, kita dapat mengubah luka menjadi lagu penuh makna dan mewujudkan kisah yang tak hanya menggetarkan telinga, tetapi juga menyentuh jiwa. Terima kasih.